Di dunia yang terus bergerak tanpa jeda, manusia mengejar begitu banyak hal. Kekayaan, popularitas, kekuasaan, dan segala bentuk pencapaian duniawi dijadikan tolak ukur nilai seseorang. Seolah hidup ini adalah sebuah lomba tak berujung. Siapa yang lebih cepat, siapa yang lebih banyak, siapa yang lebih tinggi. Namun di tengah keramaian ambisi dan hiruk-pikuk keinginan itu, suara seorang bijak dari 2000 tahun yang lalu menggema dengan tenang, namun mengguncang. Non qui parum habet, sed qui plus cupit, pauper est. Bukan orang yang memiliki sedikit yang miskin, tetapi mereka yang selalu menginginkan lebih. Kata-kata itu milik Seneca, filsuf stoik dari Roma kuno. Ia hidup di tengah kekayaan, politik, dan kekuasaan, namun justru menasihati dunia tentang kesederhanaan. Bagi Seneca, kemiskinan sejati bukan berada di dompet atau di perabot rumah yang kosong, melainkan bersarang dalam hati manusia, hati yang tak pernah puas. Bayangkan seseorang yang memiliki sedikit dalam hal materi. Rumahnya kecil, pakaiannya sederhana, hidupnya bersahaja. Namun ia bangun setiap pagi dengan rasa syukur. Ia tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia bekerja seperlunya. Makan dengan nikmat, tidur dengan tenang. Ia tidak cemas kehilangan karena ia tidak terikat. Ia tidak terjebak dalam lingkaran ingin yang tak ada ujungnya. Itulah kekayaan yang tak ternilai. Ketenangan jiwa. Sekarang bandingkan dengan seseorang yang memiliki segalanya. Mobil mewah, rumah megah, saham di mana-mana. Pengaruh besar, wajahnya terpampang di media. Tapi di balik semua itu ia gelisah. Setiap pagi ia bangun dengan ketakutan. Takut kehilangan, takut disaingi, takut tidak cukup. Apapun yang ia dapat tidak pernah cukup. Hatinya bising, jiwanya lapar. Keinginan-keinginannya tumbuh lebih cepat dari apa yang mampu dipenuhi dunia. Seneca mengajak kita untuk menilai ulang makna kemiskinan. Kemiskinan tidak selalu berarti kekurangan harta, tapi ketidakmampuan untuk merasa cukup. Seseorang bisa miskin sekalipun rekeningnya berisi miliaran. Jika ia terus-menerus merasa tidak punya cukup, ia bisa jatuh dalam keputusasaan, dalam hasrat tak bertepi, dalam penderitaan yang tak terlihat. Dalam filsafat stoik, kebahagiaan sejati tidak tergantung pada hal-hal eksternal, melainkan pada sikap batin. Dunia luar bisa berubah, tetapi jiwa yang tenang tetap tenang. Apapun yang terjadi, kekayaan sejati menurut para stoik adalah autarkia, yaitu kemandirian batin, kemampuan untuk berdiri tegak bahkan ketika segalanya hilang. Seneca tidak meminta kita untuk hidup dalam kemiskinan fisik. Ia tidak berkata bahwa harta itu jahat, tapi ia memperingatkan bahwa jika kita tidak mengendalikan keinginan, harta akan menjadi tuan dan kita menjadi budaknya. Harta akan menuntut lebih, ambisi akan mendorong kita lebih dalam ke jurang perbandingan dan keserakahan. Dan ketika hidup hanya menjadi perlombaan mendapatkan lebih, kita akan kehilangan rasa hidup itu sendiri. Apakah kita pernah benar-benar duduk dalam diam dan merasakan cukup? Ataukah kita terus tergesa mengejar apa yang orang lain miliki? Bukankah ini yang membuat kita letih? Bukan karena kita kurang, tetapi karena kita selalu ingin lebih. Dalam masyarakat yang terus memuja pertumbuhan dan peningkatan, filosofi Seneca terdengar asing, bahkan bertentangan. Kita diajari sejak kecil bahwa sukses berarti memiliki lebih dari orang lain. Namun kenyataannya, banyak orang yang jatuh sakit, hancur secara mental, bahkan kehilangan arah hidupnya karena tidak tahu kapan harus berhenti mengejar. Seneca seakan menggugah kita. Beranilah untuk berhenti, beranilah untuk merasa cukup, beranilah untuk menolak keinginan yang tak perlu, karena justru di sanalah letak kekayaan yang sejati. Ketika kita bisa menikmati secangkir kopi di pagi hari tanpa terburu-buru, ketika kita bisa memeluk anak-anak kita tanpa pikiran melayang ke proyek berikutnya, ketika kita bisa tidur tanpa dihantui ambisi yang belum tercapai. Dan saat itu tiba, saat kita bisa mengatakan ini cukup, kita akan menyadari bahwa selama ini kita tidak kekurangan apapun. Kita hanya tertipu oleh bayangan yang diciptakan oleh dunia, bahwa kita belum memiliki cukup, bahwa kita harus terus berlari. Seneca bukan hanya menasihati, ia juga mengingatkan, bukan jumlah harta yang menentukan nilai manusia, melainkan kemampuannya untuk hidup dengan damai di dalam keterbatasan. Kekayaan sejati bukan tentang memiliki dunia, tetapi tentang tidak diperbudak olehnya.